Ini bagus juga loh. Kacanya Mika. Kayak nggak mungkin Sapphire juga, nggak Sapphire. Kristal. Tapi ini memang jatuhnya lebih ke ya fashion watch. Balik. Karena Fashion dia watch, ada yang model-model warna-warni juga sama ada yang bagus kayak juga, outline gitu. bagus juga nih. Boleh tuker mainin. Jangan. Tuker tambah. Tambahnya 600 juta. Oke, Dia tuh di setiap situasi pasti selalu dagang ya. Kan tadi lu yang bilang ini tadi. gitu. Ya kan sekalian, Bos. Gara-gara dia, channel YouTube gue dibilang jadi channel komersil. Komersil. Bahas terus. Beneran anjir. Halo guys, balik lagi di Hobi Jam TV ya. Kita kali ini datang satu bintang tamu. Ya. Bintang tamu. Bintang Bintang tamu. tamu. Oh iya dong, bintang tamu dong ya. Dengan Bro Yosi Olo. Olo Yoshi Olo. atau Yosi Setiawan ya. Yosi Setiawan. Biasa orang taunya apa bro? Nama panggung lu Yosi Olo. Yoshi Olo. Apa tuh arti Yosi Olo? YOLO sebenarnya kan. YOLO YOLO. live once. Oh Yosi Yolo. Iya, Oh dari Yoshi only situ. live once gitu. Oke. Bro coba deh bro, maksudnya sebelum kita bahas jam ya, Iya, ini iya. kan konten jam tangan nih bro. Iya. Lu itu sebenarnya apa bro? Siapa bro? Maksudnya Enggak. enggak beneran. Lu itu sebenarnya tuh, kan gue liat lu di IG Iya, kan iya. cukup famous tuh, ya kan? Cukup- Followers ya, kan cukup sekitar lah. Banyak lah 200 followernya. 200.000 lah, 200.000. 200.000 kan banyak lah bah, ya kan? Banyak tuh. Cuman maksudnya yang gue mau tahu, lu tuh kontennya tuh berawal dari mana bro gitu loh? Lu Oke. tuh apa dulu lah gitulah. Oke. Konten gue sebenarnya, gue kan mulai YouTube tuh dari tahun 2011 sebenarnya. Senior. Udah lumayan lama banget. Udah lama lu ya? Lama banget. Senior. Kita tuh juniornya dia loh. Emang lu umur berapa? Hah? Emang lu umur berapa? Gue umur 15 tuh udah bikin video. Gue suka kayak nge-unboxing barang gitu. Dan umur 15 terus main layangan. Iya kan. Yang lebih sukses sih bahkan gue sekarang. Zaman itu kan belum ada YouTube Pak. Pas gue umur 15 tahun gimana Iya lu? bener juga. Belum ya. ada YouTube. Makanya main layangan. Berarti umurnya lumayan jauh nih. Jauh. Jauh, Oke, jauh. lanjut. Iya. Terus. Jadi gue suka nge-unboxing barang gitu intinya. Gue Hmm. suka, misalkan kayak gue beli barang baru, gue suka unboxing, gue videoin Oke. gitu kan. Oke. Tapi kan itu kan akhirnya ya seling waktu berjalan kan YouTube kan menjadi ladang lah untuk bisa mencari uang gitu ya. Iya. Nah ya gue coba lah pada saat itu. Gue main game. Dulu tuh gue content Gamers. creator gaming. Oh lu gamer Oh, iya? juga? Dulu content creator gaming. Game Iya. apa? Game apaan? Kayak Minecraft, Dota, CS. Oh. Counter Strike gitu-gitu. Oh, dari Dulu. gamers berarti awal lu ya. Gue juga kalau lo tahu ada content creator gaming namanya Miao Auk kalau Nah, itu tahu. kalau itu gue tahu tuh. tahu. Oh, tahu. Itu tahu Ya, gua. tahu. Itu gue udah kenal dia dari subscriber dia 5.000. Oh, sekarang dia udah berapa juta kalau Udah salah? 21 juta. Buset. Gila banget. Buset. Dari Reza Arab, Reza Arab. subscriber 50.000 gue udah kenal. Oh, dia awal-awal ya. Ya, awal-awal banget, awal-awal banget Oke. gitu. Oke, Nah terus, itu terus. udah tuh gue content creator gaming nih. Di saat lagi masanya gaming gue main game. Game terus. Nggak laku. Guanya nggak laku. Kenapa bisa nggak laku? Subscriber gue mentok di 10.000 terus. Selama 5 tahun. Oh. Subscriber Hmm. mentok di 10.000 terus. Tapi views banyak dong. Enggak, views dikit banget. Cuman kayak paling 5.000, 7.000 gitu. Oh lumayan dong bro. Lu kan subscriber 10.000, viewsnya goceng setengahnya lu pak. Ya pada saat itu sih apa Iya. nggak dapat apa-apa. Iya kalau lu compare sama yang lain ya itu Iya, dikit lah ya. Iya. Sekarang gitu. kan kompetitor juga makin banyak soalnya. Iya. Iya, iya. Lu dulu. Dulu. Iya, makanya dulu belum banyak, makanya dia viewers segitu, dia merasa gagal. Iya gitu. Oke. Subscriber nggak naik-naik gitu kan. Oke. Ya gue tahu harusnya kan nggak compare diri sini dengan yang lain gitu ya. Mm-mm. Tapi yang lain pada saat itu viewsnya udah 50.000, 100.000 gitu kan. Hmm. Nah gimana caranya gue bisa kesana gitu. Oke. Nah 2016 itu kan sneaker tuh lagi hype-hype-nya lah. Harapnya ya. Setuju. NMD, NMD, Yeezy. Yeezy. Ini kayak yang lo pakai sekarang nih NMD nih. Semua orang NMD, pakai ya. NMD. NMD R1 Triple Black nih. Oh, lu apa hafal lu ya Nah. bos ya? Sepatu gue belum ada zaman itu. Ya belum. Ini belum ada. Lu kagak pakai NMD sekarang? Ya agak lah. Oh ya. Udah lewat masanya. Udah lewat sana. Udah Udah ketinggalan zaman kan? Ya nggak sih? Tinggal zaman. Ya udah, berani aja anjing. Udah ayo, udah gampang. Kalau mau nyindir aja, Bang. Udah ketinggalan Langsung zaman ya. buang sepatunya. Selesai. Nah terus di tahun 2016 itu kan ada Yeezy yang warna hitam tuh. Fire Yeezy Black. hitam. Yeezy 350 Fire Black. Itu gue beli sepatu itu. Raffle tuh kayak undian gitu Iya. kan. Gue dapat harganya 3 juta. Retail, harga toko gitu Oke, kan. oke. Itu gue jual lagi di harga 20. Tapi itu ngantri kan kayak orang gila, baru Iya. panjang banget tuh. Itu gue pokoknya hoki lah, dapat hoki lah. Heeh. Habisnya Lu dapat ngantri atau gimana? dapat ngantri. Ngantri. Ngantri Hoki gitu tapi undian. Oh, bukan undian. kayak bukan first come first serve gitu. Oke. Jadi raffle gitu. Oke. Gue dapat terus gue jual lagi tuh. Harga 20 juta kan. Oh itu kan wah. Ini ya Lumayan. my first flip lah ibaratnya gitu ya Iya. pada saat itu kan.
untuk 17 juta gitu kan, umur segitu. Ditambah lagi gue juga sekaligus bikin konten di YouTube. Dulu itu mirip-mirip kayak si Monzo sebenarnya, tapi versi sneakers. Si Monzo emang dulu ada YouTube. Bukan, Bukan, maksudnya dalam mirip. artian tuh ngebusting Oh, orang pakai ngebasting fake. orang pakai fake Iya, tebus sepatu. fake sneakers. Wih, Emang sneaker itu gokil. bisa kelihatan banget ya, palsu sama aslinya. Pada masanya Tanpa waktu, lu pegang gitu. pada waktu itu fake itu masih jelek banget. Oh. Oh, sekarang udah uncomparable Susah ya, sih, udah susah susah, ya. harus lu pegang gitu. Sama sekaligus juga kayak orang-orang pakai jaket-jaket babe fake gitu. Oh, ya Yang dulu Bape-Bape zamannya gitu ya. Bape ya. Supreme Oh iya, Supreme. 2016-17 tuh AP, Bape. Bape ya. Ya, gua dulu pakai juga. Off-White. Off-White, Marcelo Burlon. Iya, Marcelo Wah, Burlon. Iya. Gitu-gitu. Dulu gue Dari- juga anak hypebeast, my friend. Iya. gitu. Nah, Dulu itu tapi kan, dulu. Sekarang kayak masih. sekarang Udah enggak, sekarang udah jadi acak-acak bos. Sekarang. Gitu. susah. Lanjut. Nah, Oh, itu lagi cerita dipotong dulu. Yang potong lu dari tadi. Emang iya ya? Iyalah. Oke, lanjut. pas gue tahu kalau sneaker reselling can be a business, sekaligus juga gue bikin konten tadi itu subscriber gue ngeroket dari 10.000 ke 200.000 Dalam waktu berapa lama tuh? dalam waktu 1 bulan. Kan lu 10.000 bahas ke 200.000. 10.000 Gila ke ya. 200.000. Kan dulu bahas sneakers. Gue bahas sneakers, gue bahas tentang ya itu tadi hunting fake products gitu, itu gue langsung naik. Lu cuman cara ngebahasnya gimana? Lu jadi lihat orang misalnya di mall apa gimana Iya, lu lihat. misalkan gue ada foto nih orang pakai fake nih, biasa subscriber ngirim ke gue, Oke. kayak bang ini pakai asli atau enggak nih? Ya udah gue react satu-satu tuh, misalkan Oke. ada 10 foto nih. Di YouTube itu. Iya di YouTube. Dan gue kasih tau perbedaannya, karena waktu dulu gue memang bisa nge-legit Expert check lah, expert. gitu, nge-legit check Expertise. Cuma lihat foto lu tahu lu. bisa dari font, dari Hebat, ketebalan font gitu gue bisa. Gokil. Terus Gitu. selama lu jadi ngebahas gitu, ada nggak public figure yang pakai barang palsu? Banyak sekali, banyak banget. Tapi Banyak kita nggak banget. sebut lah nama-namanya ya. Gak sebut, tapi Jangan. ada beberapa yang kebetulan temen gue dan dia ketipu gitu. Oh, Ya, gue ketipu. kasih tahu kayak biasanya kayak dia ngirimin foto ke gue legit checkin gitu. Oh ini fake gitu, lo refund aja gitu. Udah gitu doang sih. Oh. Tapi ada juga yang flexing gitu loh. Banyak kan begitu kan dulu kan? Ada flexing dulu tuh, ada satu orang yang bener-bener kayak Ngetop. dia bilang bukan ngetop sih, dia pokoknya bilang kalau ini this is a good product, I paid $1,000, padahal itu barang dari Cina. Cina. gitu. Ya pokoknya dia nge-flexing seakan-akan orang tuh nggak bisa ngebedain mana yang asli mana yang KW. Gitu. Tapi Cina kan gila kan. Zaman dulu dia bikin barang KW itu jelek-jelek. ya Makin lama makin bagus. Sekarang Akhirnya udah bikin produk sendiri. gue udah nggak bisa sekarang. Oh, lu Jujur. sekarang udah Sekarang udah sebagus itu, bener-bener one to one. Wow. Harus lu pegang baru lu bisa Pegang dulu dong ya. pegang. Kalau misalkan dari jauh gini gue udah nggak bisa lagi. Sama kayak jam juga gitu tahu sekarang jam. Iya. Ya. Jam dulu kalau misalnya jam tangan tuh Cina nih ya. Mhm. Kelihatan nih palsu gimana. Kalau Iyalah. sekarang nih kayak leser kayak Rolex Submarine ya. Ya. Lu kalau lihat nih apalagi yang no date. No date ya. Lu harus pegang baru tau oh ya ini palsu. Kalau lihat begini, udah bingung bos. Yes. Kecuali kalau kayak RM, nah itu mah Aha. kelihatan banget ya bedanya ya. Iya, Cuman iya. kalau kayak Rolex, panernya itu susah tuh. Lu Ya, lihat aja era tahun 2010-an gitu ya. Wuling itu kayak apa bro? Wuling. Iya. Mobil. Oh, Wuling kan dulu ya, kan mobil. Jelek kan bikinannya dulu Iya, kan. Iya, sekarang Ada bagus-bagus ya. Gili, terus ada Cherry. Jelek-jelek kan. Lu Iya, lihat iya, sekarang iya. bro. Sekarang udah bagus banget. Ngeri Dulu kan loh. Bluebird kan dulu kan sempat pakai BYD yang versi lama. Itu jelek banget. Tapi sekarang udah bagus banget. Ya modelnya kayak gitu kan. Iya, modelnya kayak gitu, kayak Kayak mobil. yang desain tuh gimana sih? Iya. Dulu? Makanya sekarang Cina mah gila bos. Ya, sekarang gila banget. Itu pun juga sepatu juga sama kayak jam, ada tier-tiernya gitu. Ada kayak ya namanya ada Pique God lah, Mirror ini itu. Kalau jam kan ada Clean, Noob, VSF gitu-gitu Iya, kan. Iya. Sekarang tiernya tuh udah sampai di tahap yang bener-bener gue nggak bisa bedain lagi. Gue harus bener-bener pegang gitu. Nah, itu seling waktu berjalan, gue juga ya dapat endorsement lah dari sana sini. Gue jadi brand ambassador. Pernah di satu tahun itu gue brand ambassador 5 toko. Wih, Gokil, 5 toko sepatu. tapi Lima brand toko ambassador sepatu bukannya tuh. harusnya pegang satu aja ya? Nah, karena ini beda-beda semua. Oh beda. Yang satu auction, yang satu khusus untuk di bawah 1 juta, yang satu lagi yang luxury, Luxury. yang satu lagi itu untuk sepatu yang ya general lah, yang mau 5 juta berapa gitu terserah. Terus yang satu lagi itu waktu itu gue jadi brand ambassador jam tangan reseller G-Shock. Ini bukan official ya, tapi dia reseller. Kalau Gitu. jadi BA resellernya berarti. Iya, Oke. dulu kan auction kan lumayan happening tuh dulu ya. Iya. Makanya lo punya ada dulu. hobi auction kan? Dulu ada Hobi auction. ya. Yang buat yang jam Cuma tangan. udah dulu. dijual sekarang bro. Udah dijual. Iya. Auction udah bukan punya kita lagi ya. Iya. Karena tuh masih ada yang nanya nih. Berapa Masih orang ada nih ya. nanya. Harusnya Iya, gue juga masih ada yang nanya. harusnya Iya, lu jadi minta tuh- ganti nama gak sih? Kan hobi kan punya lu. Ya nggak apa-apa. Kita udah jual. Ya kan Atau hobinya kan bukan kita kan HOBI kan banyak Iya, ya. iya, banyak. Banyak Kaman inilah ya. Iya. Kaman.
Ada Gitu. hobi Seko juga kan temen lu kan? Ada Oh. Steven Obisiko. Ada yang hobi minum juga ada. Kenalin dong. Itu lo berdua. Bener, ada Kenalin yang dong hobi hobi Seko. Hah? Kenalin dong hobi Seko. Oke. Namanya siapa? Steven. Bukan yang ini kan? Bukan ini. Gue pakai PH Stephen. Stephen. Yang ini Paham kan ya? hobi Seko soalnya. Bentar dong. Dingin cuy. Sepatu gue dong nih. Dingin cuy. Dingin. Tadi kan nyampe di yang lu. di brand ambassador ya. Jadi BA Nah, betul. itu. Terus habis itu. Nah itu gua lebih fokus ke Instagram sebenarnya. Jadi kan gue content creation aja gitu. Gue bikin kayak tips outfit dan lain-lain. Tapi ada satu konten yang bikin gua lebih ngeroket lagi pada saat itu alhamdulillah. Dari 200.000 subscriber tuh gue naik ke 500.000. Dalam waktu juga sebulan juga. Dalam waktu, enggak itu agak jeda, ada jeda sih ya. 6 bulan lah, 6 bulan. 6 bulan, Tapi oke. itu maksudnya progresifnya tuh cepet banget Cepet lah banget, ibaratnya ya. gitu. Views selalu kayak 100.000 gitu. Itu adalah konten yang namanya berapa harga outfit lo. Oh, berapa harga? Berapa harga Oh. outfit lo gitu. Waduh. Nah, berapa harga outfit lo itu yang paling bersejarah tuh ada 2. Gue nanya Uya Kuya, Ya kuya. Mahal dia tuh semua iya, tuh. Reza Mahal tuh. Arab. Reza Arab. Om Deddy juga pernah, tapi waktu itu sponsor kerjasama sama Le Minerale. Oh, Le Minerale. Le Minerale. Itu terus yang ketiga tuh ada satu, ya ini mungkin yang pernah nonton gue sebelumnya, ada satu orang, ya satu bocah mungkin, dia, gue tanya harga outfitnya, dia punya RM5001. Oh. yang- Gue tahu tuh. itu. Viral tuh. Itu. Iya tuh. Yang diomongin si Monzo itu. Itu asli gak sih? Palsu. Palsu Palsu lah. Gua soalnya gue nggak tahu RM5001 tuh se-rare apa gue nggak tahu. Gue mau nanya kan, emang se-rare itu? Ya rare. Yang Mahal lagi. 5001 Iya itu. mahal lagi. Gue soalnya belum pernah Cuman dia lihat pakai sih. nih bocah nih. Iya pakai. Jamnya kan RM5001. Iya. Bajunya apa semua juga mahal semua. Mahal. Pakai Vetemong dia. Tapi dia berhasil membuat diri terkenal kan? Ya berhasil lah. Berhasil. Tapi semua asli tuh. Tapi in a baju bad way masanya In gitu. a bad way, benar. Gue masanya kan waktu itu gue kan nggak bisa ngecek RM dong. Ya kalau misalnya dia bilang asli, oh ya udah, oke asli gitu. Iya. Gue nggak bakal kayak ya pegang dong bro gitu, enggak. Tapi waktu itu gue close up, besoknya si Simonzo. Bos. Lu juga jadi rame. Iya, Iya kan? masalahnya yang bule-bule ngiranya gue yang pakai KW, kan anjing begitu. Bangsat kalau begitu. Jadi lu yang kena ya. Iya, kan kok gue aja nggak pakai jam tangan pada saat itu, lagi nggak pakai jam tangan ibaratnya gitu. Terus Uya Kuya juga dia waktu itu pakai yang kemarin apa yang lu kasih gue 5711 ya? Oh iya, yang rose gold ya? 5712. Ah 5712 Yang ya? white gold. Yang strapnya leather. Leather Coklat. ya. Nah, itu. Terus Dia mah jamnya banyak bos. Dia mah Iya. kolektor si Uya Kuya mah. sama si Arab juga, si Reza Arab dia pakai apa tuh? Dia kayak GMT Black kayaknya waktu itu. Iya, belinya. GMT Black. Iya kan? GMT Black. Iya. GMT Black. Tapi kok lu bisa diserang sama bule-bule ya? Tapi bule-bule itu kan tahu Nggak, kan itu sebenarnya bukan Kan barang yang iya. illiterasi aja. Kan soalnya kan yang dipost di kontennya si Monzo kan ya ada nama gua. Dan si kan nggak ada yang tahu Instagramnya si Kemarin juga gue orang sempat itu. ngobrol sama si Tepen yang kayak kita bahas belakangan ini ada beberapa watch enthusiast dari luar negeri. Hong Kong, Malaysia, Singapura, sampai US itu juga lagi ngomongin Indo lagi pakai jam tangan palsu. RM palsu. RM palsu. Oh, Iya enggak bener ada beberapa yang kita lihat. Ada kan berapa akun yang di capture juga sama jamnya sama artisnya juga gitu loh. oke. Itu Iya, rame iya. tuh ngomong ke kita tuh rame tuh. Sabar ya, itu nanti dulu ya. Padahal Kita itu sebenarnya dulu. homage kan, Gua dulu. homage. Iya, iya, Taruh. Iya, Sabar, itu ada waktunya. Gua Iya, tahu. oke, Ini paling oke. udah membara nih, Abi. Gue yakin nih. Gua orang yang ngomong dia. Oh, yang bener Gua lagi nyantai bos ya kan, duduk diam aja gua kan nyantai dengerin kan enak nih. Kan gue cuma Angin ngasih sepoi-sepoi umpan kan. doang. Iya, Biar iya. sundel loh dia. Bener kan? Adem kan. Selalu lu ngasih umpan pasti dimakan. Dia tuh mulai kayak lu jual gue beli, pasti gitu. Gua lagi lapar bos. Nah, iya, belum makan. Kalau dia jual gue tawar. Dong, gimana? Lanjut. Oke. Lanjut. Terus Udah tuh itu yang bikin gua menjadi gua sekarang lah ibarat lah. Jadi kayak gue bisa establish a new business, terus juga ketemu banyak orang yang benar-benar bisa jadi mentor buat gua. Pokoknya itu benar-benar life changing lah buat gua gitu ya. Yeah, Karena pada saat gua naik jadi content creator, itu keluarga gua lagi ya secara finansial pada saat itu nggak parah sih, tapi maksudnya mengalami penurunan yang lumayan lah pada saat itu. lumayan drop lah ya. Itu lumayan Oke. drop. Jadi akhirnya waktu itu gue mikir, ya gimana caranya, ya gue bisa bounce back ini family gitu, ibaratnya gimana caranya gitu. Nah akhirnya ya udah gue coba create konten aja gitu, create konten. Terus gue tahu nih kan, kalau lu jadi influencer tuh nggak selamanya gitu kan, masih ada durasinya gitu. Yap. Dan bener, Oke. maksudnya gue udah antisipasi dari
dari hampir 7 tahun yang lalu kalau ini gue nggak bakal selamanya bisa dapetin endorsement terus gini. Gue harus bikin mesti sesuatu, ya. bikin sesuatu gitu. Dan ya alhamdulillah udah terantisipasi lah gitu. Jadi di saat sekarang mungkin endorsementnya nggak seramai dulu. Lu ada bisnis sekarang, bisnis. Ya, udah ada bisnis. Ya, setidaknya udah ke cover lah. Gitu. Apa bro? Bisnis apa? Sepatu juga? Sepatu, gue ada toko sepatu. Oke. Terus juga... Apa namanya bro? Ayo dong, sekalian promote boleh lah. Ya boleh. Biar orang tahu. Tigrail. Tigrail. Sama ada juga di Pick 2 Kicks Catalog. Tigrail Kicks itu Catalog. bukannya ini bro, aparel ya? Apparel sama sepatu juga. Aparel motor bukan sih? Bukan. Yang Omnes punya itu? Bukan, beda. Itu Tigrail ya? Tigrail tuh gua. Tigrail gitu. Tapi udah tutup sih si Omnes punya. Oh oke. Ya, mungkin beda kali. Kalau gue itu. Oke. Itu. Terus gue juga ada beberapa clothing brand yang nggak bisa gue sebut karena gue nggak mau orang tahu kalau itu owner gue. Oh, gitu. iya. Gitu. Oke. Itu. Terus ya ini gue lagi mencoba untuk ya ke dunia jam tangan Dunia lah. jam ibaratnya. tangan. Ini Siap support. para susunya di sini. Siap semuanya. support. Saya bukan Nggak, tapi suhu lah. emang orang harus kayak gitu. Bahkan even Master Dedi Kobujiraya kan juga dia dari pesulap, Pesulap, Ya, ya kan, terus jadi dari motivator, host. terus Nah. jadi podcast, terus dia bikin pothub sekarang ya. Ya, Ya, biar Pothub. hub. Ya, Dia berubah terus kan. Ya pokoknya evolusi terus Ya, lah gitu. evolusi. Inovasi terus gitu. Nah soalnya kalau sepatu jujur gue sekarang udah kayak ya udah aja gitu loh. Toh juga maksudnya udah nggak terlalu. Ya gue masih passionate, masih suka beli apa yang gue suka gitu. Kalau dulu kan beli ya, untuk gue review untuk ya. gue konten gitu kan. Kalau sekarang kan pertama retailer sekarang udah tersedia di mana-mana. Jadi sepatu yang dulunya mungkin susah didapetin lebih mudah sekarang didapetin gitu. Terlebihnya juga kan ada Kick Avenue juga kan. Sekarang udah lebih Tetangga. expand. Ya udah tetangga ya. Tetangga tuh deket tetangga. banget tuh. Iya. Udah expand juga, Iya. lebih besar lagi. Jadi untuk sepatu sekarang gue tetap bikin konten tentang sepatu, tapi mungkin lebih ke sepatu-sepatu lokal. Oh Sepatu ya, lokal support gitu produk kan. lokal. Ya, sepatu. Ini kayak ini nih, ini Napa Milano nih. Ini kalau misalkan lu pada lagi nyari sepatu kulit bagus, Napa Bagus tuh, Milano. ya. Bagus. Bagus. Napa Milano. Real leather, ini salah satu yang menurut gue oke. Ini gitu lokal ya. brand. Lokal brand. Lu juga BA-nya bukan? Oh bukan. Bukan. Tapi ini gue kenal sama ownernya. Oke. Napa Milano. Ini bagus. Bagus nih. ya? Bagus. Gue Cuman pikir lu- LP tadi. Cuma lu kalau sekarang gini konten masih tetap jalan gak sih? Konten masih tetap jalan. masih tetap upload jalan. setiap hari aja upload dan gimana? Oh enggak sih, paling kalau di YouTube gue 3 kali seminggu lah. Tapi Gitu. sekarang gitu bro ya kita ya. Kita kan juga dari bisnis jam ya kita. Ya, ya. Dulu kita juga nggak kepikiran bikin konten gitu loh. Ya. Tapi sekarang kita itu sadar betapa pentingnya konten. Ya. Jadi kan banyak orang kan nggak mungkin dong dia misalnya gua kan toko jam tangan mahal gitu kan. Orang kan nggak mungkin cuma datang doang Ya. nanya. Mungkin beberapa adalah. Cuma kan beberapa ada lagi orang yang malu atau yang gimana. Ya. Ya mereka pasti harus cari sumber dulu dong Ya, sebelum beli bener-bener. ini apa untuk ini apa. referensi dan lain-lain Nah, untuk itu. pengetahuan Ya, gitu itu kan. tugas saya influencer makanya gitu. kan. Menginfluence orang. Kadang-kadang banyak orang tuh yang masih nggak kepikiran ngapain sih gue pakai jam tangan mahal gitu. Nah iya. Ya kan bro, netizen tuh gila bro. Ada Iya. yang percuma jam tangannya mahal, waktunya geraknya sama kok. Nah benar. Iya kan kayak gitu kan. Bos gua kemarin bikin YouTube bos. Dari dulu lah ya komennya tuh ya buset. Ngapain beli jam tangan mahal? Nggak bisa mutar balik waktu. Bener, gak usah muter waktu. Gak guna katanya. Ngapain beli jam mahal? Mendingan buat disumbangin kemana-kemana. Ya nggak gitu konsepnya Iya, bos. iya, Gitu loh. Jadi dia belum bisa lihat bigger picture lah, Nggak, aspek lainnya. karena gini ya. Dengan ada YouTube ini, kita bikin YouTube, kita bikin TikTok tentang jam tangan. Masih banyak di sini ya Indonesia ya. Orang-orang yang masih belum sampai sana bos. Jadi Oh. mereka itu masih mikir tuh ini jam tangan apa? Iya, makanya mindsetnya atau pengetahuannya. Mindsetnya, iya mindset tuh beda gitu loh. Ngapain jam tangan mahal-mahal? Orang nggak bisa bikin cepet waktu kok. Itu kan Kadang-kadang orang ya selalu berpikir flexing. Iya, Sebenarnya iya. nggak juga. Nah itu dia mereka tuh pikirnya flexing. Iya ampun cuma kayak gini doang. Apa jam tangan sampai 1 miliar lebih? Dibilang nipu gue. Bohong nih mana ada jam Ya, tangan at least segini kita harganya. Gitu. mengeduket kalau ini ada seninya, Iya. Ada seninya. sejarahnya, ada ceritanya, ada kesenangannya gitu loh. Makanya kan dibilang kan niche market kan. Iya, Nah iya. itu. Tapi itu agak susah juga untuk ngasih tahu pengetahuan yang memang harusnya untuk niche market ke orang yang bukan menjadi target Hobi market ya? lu. Ya, itu Sama bukan kayak sepatu ya. Sepatu Nah, kan juga ada sepatu 5 gimana? juta, Ya. 6 juta mahal kan? Lu kalau bikin konten pernah gak banyak yang komenin sepatu ngapain mahal-mahal gitu-gitu? Iya, bener. Emang Kayak- kan diinjak bisa terbang. Langit. Iya, itu atau enggak kayak Awan Kimton no kalau bisa lu ya terbang no. ada yang lebih ini sih. Emang lu ke kuburan pakai kain kafan pakai Jordan gitu dibilang gitu. Otak lu rusak beneran deh ya. Emang orang-orang Pakai begini Jordan ya. ke kuburan pakai Jordan. Gitu. Iya, iya juga sih ya. Dikubur pakai Jordan Tapi gitu. ya udah lah ya, namanya Ya. komen. Gak ada gitu juga gak Itu seru lebih kan. ke- Iya itu dia. Tapi Iya. jujur ya, gue suka bacain komen-komen gue tuh kayak lucu-lucu. Iya, iya. Lucu-lucu, iya. Ini orang goblok. Ya mau gimana lagi, tapi itu seru sih buat Seru, seru. dibawa lucu aja lah gitu. Ya kita Kurang boleh lebih enjoy gitu. aja ya. Karena Ya, nah terus transisi ke jam tangan sebenarnya gue jam tangan udah gimana lumayan tuh? lama sukanya sebenarnya. Sebenarnya gara-gara pas dulu
gue suka Manchester City dulu. Ya, sama. Apaan lo? Manchester City. Sama City. Lu City. Dulu City. Emang lu City lu? Sekarang juga City City. dong. Halan. City. Aduh gue pulang aja lah, males gua. Ya, Gua MU. 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 Gue pulang aja dah. City. Gila yang datang malah fans Iya. MCT. Itu gue dulu kan Sekarang yang malah pas MU udah Tunggu hilang. dulu nih. Tapi lu tau nggak ada jam tangan yang mereknya MCT? Ada lu MCT. Nah itu dia. Ah, Aku tau nggak nggak? tahu. MCT. Tahu. Gak tau kan? Memang dunia jam tangan tuh luas bro. Dia dulu tuh barengan hampir mirip-mirip keluarnya sama kayak SYT. SY itu. Nah itu tuh barengan tuh keluar tuh mirip-mirip tuh. Timeline-nya mirip-mirip keluarnya. Tapi itu merchandise atau jadi Bro, whole new itu brand? jam tangan yang very very complicated, keren banget. Itu independent watch ya masuknya ya. Independent watch. Bukan, MCT. bukan micro brand berarti kan? Bukan bro. Harga Gak MM-an micro bos. brand bro. Oh, MM. Dia masuknya independent watch itu harganya mahal sekali. Oh, MCT. oke. Kotak Setara dia. sama Eurowatch. Oke. Kotak. Tapi Fotonya, ya gitu. fotonya di sini ya nanti ya. Dunia fotonya. jam itu kan luas banget ya. Iya. Kita nggak bisa hafal semua. Contoh misalnya kayak beberapa koleksinya jamnya dia aja banyak yang gue nggak tahu. Iya bener. Nanti kita bahas nanti. Iya. Iya, banyak yang gue nggak tahu. Nanti kita Nah, bahas. Tuh, Terus gimana? nah pas pertama kali menang IPL. Ah, ya, 2012. Ya 2012 itu kan. Yang si Itu- Aguero tendang kan, Aguero. Aguero nendang Kesel terus dia banget buka gua. baju itu kan. MU udah happy-happy itu pas itu lawan kalau lagi. dia nggak gol, itu MU yang menang. MU Iya, menang. beda skornya beda beda Kalau dia gitu nggak kan gol, Waduh, bolanya. itu sih gue bete banget tuh beneran dah. Iya, Kesel gue. itu gue ingat tuh Balotelli oper ke Oper ke Aguero, Aguero nendang dari gocek, tendang. buka baju langsung selebrasi semua Iya, itu. gila tuh satu stadion tuh Iya, getar loh. Itu gila sih itu. Waduh, Nah ampun. itu pelatihnya kan Roberto Mancini. Mancini. Dia pakai jam tangan Richard Mille RM 1101 Roberto Yap, Mancini. Mancini. Itu jam tangan RM pertama yang gue tahu gitu. Dan Oke. gue jatuh cinta lah sama Richard Mille pada saat Oke. itu. Gue suka banget sama desainnya lah. Gue suka toenail shape tuh gue suka Musik, gitu. iya. Walaupun ya mungkin belum dikasih izin lah sama yang di atas untuk bisa membeli. Tapi yang mahal sih. Iya mahal kan. Mahal banget, Mahal itu iya. mahal banget lah. Tapi paling tidak ya gua mencoba untuk cari gimana ya gue pengen punya ngasain RM tapi gua nggak harus sampai beli KW lah ibaratnya gitu. Jatuhlah ke Homage gitu. Ke Homage. Dan gua memulai ya ibaratnya dagang-dagang jam tangan itu dari jam tangan Homage dan juga Seiko gitu. Nah itu kalau buat transisi ke dunia jam tangan tuh, gua mulai ngulik-ngulik tentang jam tangan lagi karena waktu itu gua tuh jadi BA-nya Rebellion Official Club. Rebellion tuh punya Covelix yang apa tuh FF Luxury Watch ya. Yep. Di pick. Waktu itu yang Propus. Iya, Project Propus yang dulunya rukonya tuh Di ujung. deket. Iya, Lu tau gak di sebelah situnya tuh hobi jam? Hah? Gak tau kan? Nggak tahu gua. Jadi kita Iya, buka dulu sih dulu. Kita yang dulu habis itu buka. dia di ujung buka. Di ujung buka Oh. Propus. Itu cuma 2 tahun aja dia. Cuman 2 tahun. Lah ya. berarti bukan dari dulu di Ozone. Enggak. Dulu kan di Oh. Blok M. Oh, di Blok M. Terus pindah ke Pik tuh yang seruko yang sama si Propus tuh. Dulu kita yang buka duluan. Oh. Dulu di Pik tuh toko jam tangan pertama di Pik tuh adalah hobi jam. Oh, oke. Dulu. Nah baru di ujung dia buka Propus. Oh, di Project. hook dia kan. Ah, Ya di itu. hook. Tapi lantai 2 dia Cuman kan. lantai Lantai dua dua, kan. enggak, lantai 3 dia. Lantai 3 ya? Lantai 1 tuh kayak bakery gitu deh kalau nggak Satu salah. kan Gua sering bakery. ngopi di bawah tuh. Oh. Sering bakery di bawah. 2 apa toko tas kalau nggak salah apa sih gue lupa deh. 3 baru dia kan. Oh, Baru yang tempatnya oke, dia oke, kan oke. Rebellion kan. Rebellion ya. Yang Blok M itu yang lu ceritain kemarin yang apa Patek sama RM itu inget gak? Oh ada. Ya. Gitu. Mau diceritain di sini ntar. Ntar kita ceritain. Oke, nah itu, nah gue dikontrak jadi brand ambassadornya Covelix sama Civati itu, kan kebetulan itu dia satu grup sama FF Luxury Watch kan. Iya. Nah itu gue ya mulai iseng-iseng lihat-lihat aja di sana kan jam tangan yang lumayan mahal-mahal kan. Yep. Waktu itu ada ya kayak Macam-macam Felipe lah. Massa, terus juga RM67, ya Rolex dan lain-lain itu gue mulai ngulik-ngulik lagi lah dan setidaknya bisa megang gitu kan, gitu. Nah itu selesai secara konten kreator sampai sekarang pun gua ya masih bikin konten as usual aja fashion gitu, tapi sekarang memang gua ya karena memang lagi mau menggeluti dunia baru kan ibaratnya kan sneaker ya nggak hatam banget sih tapi setidaknya gue tahu lah gitu kan. Yep. nggak sampai expert banget gitu yang sampai bisa mengetahui semua historinya. Di jam tangan gue pengen lebih deep dive lagi gitu. Gue sebenarnya pengen banget sih bisa jadi quote unquote Teddy Baldasarnya Indonesia lah ibaratnya gitu. Cuma ya gue pengen jadi diri sendiri gue aja lah nanti lah. Pokoknya apapun itulah. Ya, Gitu. Ya. Gitu. Pengen juga sih jadi Pride and Pinion. Cuma gue kurang nyablok gitu. Kayak ini yang cocok. Apa tuh? Gue lagi. Pride and Pinion. Enggak lah, gue nggak Coba bisa. diterangkan. Gue nih orangnya calm, cool. Pride and Pinion tuh kayak ya pokoknya kayak hublonya ditai-tai sama dia.
Yang kayak si Nicole. Iya, Nico Leonard. Nico Leonard. Iya, Nico Leonard tuh dia- Pilot Opinion. Dia tuh benci banget sama Hublot. Iya, Kalau gue suka Hublot. Beda. Kalau gue suka Hublot. Susah sebenarnya. Kita itu kan influencer jam tangan juga. Iya, iya. Tapi kita juga sebenarnya pecinta jam tangan Iya. yang nggak bisa terlalu menjelekkan jam tangan apa gimana Iya. banget. Karena setiap jam tangan tuh menurut gue ada kelebihan. Dan lu juga jual jam tersebut kan? Maksudnya Termasuk jam KW. Iya, Kelebihannya apa? Murah. murah. Nggak, karena kalau Iya kan? Iya sih, Kalau- nggak salah kalau- sih. Nggak salah dong. kalau jam kan luas ya bro ya. Iya, Jadi kayak gue tuh sangat respect sama merek apapun itu tentang jam tangan ya. Gue tuh respect banget karena tuh bikinnya kan pakai handmade Iya, ya kan. Ada movementnya lah apalah segala macem lah. Gue paling kritik aja paling. Tapi kalau handmade-nya Maklon gimana? Masukan lah, kasih masukan. Kalau Maklon gimana Maklon? Ya kalau Maklon ya nggak apa-apa. Kelebihannya apa? Murah. Iya. Kualitas tolong dinaikin. Ini dia udah lempar bola bos. Gue tadi mau nyundul. Ntar dulu deh, leher gue kram. Bikin model baru yang bagus. Kita review di sini. Loh ya nggak? Kan kita support semuanya. Oke lah ya, sekarang kita bahas ke koleksi dulu ya. Ya, ayo. Ini di depan gue nih, tadi nih orang datang ya, bawa koper, gue kira isinya duit. Nah, ya kan. Soalnya isinya apa? Jam tangan semua ya. Ya. Kita buka boleh dong? Kan dia hobi jam. Buka dong. Jadi ini semua nih, ini adalah semua koleksi lu? Ya sudah ada lagi, cuma ini yang ya ibaratnya yang gue suka lagi gue pakai yang lah. dia suka. Your favorite lah ini ya. Ah. Oke. Gak ada yang mahal kok, gak ada yang mahal. Ya, Kan yang- tapi story-nya banyak banget. relatif, Bos. Story-nya banyak banget. Nah, story banyak kan? Kita itu banyak. tulisannya hobi jam, bukan luxury watch. Oh, gitu. Jadi kita hobinya sama jam. Mau Hobinya murah, sama. mau mahal, urusan nomor sekian. Yang penting hobi dulu. Yang kayak gue kemarin podcast sama si Om Ded, Tuh, dia dia bilangnya aja pakai tuh, jam murah ya. dia tuh bukan bilang jam tuh nggak harus mahal. Yang penting tuh ada story-nya. Iya, iya. Lu Story. kenapa beli jam tangan ini? Nah, Ya. ini yang pengen kita bahas. Ya, oke, gitu oke. loh. Kalau kemarin kan dibeli nama anaknya yang cewek. Anaknya yang cewek. Iya kan? Apa? Om Ded? Iya. Wih. Om Ded. Gokil. Mana? Berat ya? Emang joknya Sri Mulat kayak gitu-gitu di ulang aja dia. Iya, kan? Oke bro. Wah, ini Oke. ada apa nih? 1, 2, 3. Wah, ada banyak banget ya jamnya ya. Iya. Bro, ini coba ya, lu jelasin dulu. Ini yang paling penting kan nih, tapi lu nggak boleh buka dulu. Oh, ini ada lagi ntar? Paling penting. Oh, paling penting ya? Berarti Nah, ini yang terakhir ya? Ini punchline terakhir. Oh, ini yang terakhir ya? Punchline terakhir. Oke, Gitu ya. oke. Seru nih. Mulai dari mana dulu? Coba Dari pertama. dari pertama deh. Oke, dari pertama. Ini adalah Kronos Art nih. Nah, ini jam Kronos kesukaan Art, gua nih. Kronos Art. CM09 folding fan ini namanya nih. Tahun 2023 gitu. Nah, balik lagi karena Ya. gue suka RM, Oke. otomatis ya gue mencari alternatifnya lah. Sebenarnya kan kalau alternatif yang Swiss kan ada Frank Muller, Triangular, ya. Spirit of Big Bang, Yang Hublot, betul. nah, gitu kan. Cuma itu kan ya setidaknya gue pernah punya lah Frank Muller, Oke. Vanguard V45. Vanguard V45. Nah, kalau jam Swiss sebenarnya gue pernah punya beberapa, tapi karena gue lebih mikir untuk ya kayak nyicil tanah, bikin rumah gitu, makanya Iya. ya gue kesampingkan dulu lah apa keinginan gue gitu. Jadi sebenarnya kalau buat jam tangan tuh, kalau buat yang Swiss gue suka 3 sebenarnya. Pertama ya obviously Richard Mille. Apapun itu pokoknya Richard Mille aja, gitu kan. Dia benar-benar fashion orangnya. Richard Mille gue suka. Karena emang Richard Mille itu fashion banget. Yang kedua, gue pernah punya Diver 15703 yang close case back. Apa tuh? Diver black biasa. AP Diver. Oh, AP Diver. AP oke. Diver. Kemarin kan yang di toko kan 15720 kan. Ya. Yang transparan Nah, ya. terus kan yang Diver Black tuh kan ada 2 kan, 15710 yang open case back. Open cover. Nah, gue sukanya yang 15703. yang close cashback. Close case back. Kenapa, Nah, Bro? Kenapa? Karena atau gue kalau yang open case back temen gue punya itu kayak apa namanya? Daki-daki tuh nempel gitu ibaratnya. Di kacanya? Iya, di kacanya. Oh, bener banget. Betul. Ya mungkin esensinya sebenarnya dive watch itu nggak boleh transparan sih belakangnya. Dive watch Betul. itu pasti harus tertutup. Ya karena Epic kan mungkin kan ngikutin zaman juga ya. Iya, Waktu itu kan oke. juga banyak jam tangan yang dia see-through belakangnya. Dan gitu. gue nggak suka ngeliat bandulannya itu loh. Bandulan Rotornya? ya harus di belakang. Loh, rotor tuh ada engrave-nya itu loh. Iya tahu sih, Keren cuma kayak dia kayak kalau digerak-gerakin kan Oh, itu gitu ya? gue nggak suka. Tapi lu kalau kayak Epi yang Plat of Indonesia kan juga dia open cashback kan belakangnya kan enggak ya? Enggak dong. Oh enggak, dia Garuda tutup. Indonesia. Ya, tutup. Garuda. Di otak gue ingetnya Itu yang RO kan ya? Bandulannya RO 42 ya. RO 42 kan? Iya, benar. Nah, itu. Indonesia. Itu pokoknya AP itu gue suka 2. Ya yang setidaknya gue pernah punya itu. Diver. Satu lagi yang belum bisa gue miliki tuh ada Vampire. Vampire. RO 42 ya. Lagi Vampire murah atau sekarang tuh harganya. 26470 nggak usah referensi. Black Red atau emang Vampire? Vampire. Yang Bezelnya rubber, hitam. yang rubber. Dua-duanya Oh, bezel hitam, rubber. ya, bezel Bezel hitam. hitam rubbernya yang warna hitam merah kan? Bezel hitam, silver, dialnya hitam sama rubber. Rubbernya warna hitam merah kan? Iya. Ya itu namanya Vampire. Vampire. Ya, Vampire kan.
Karena banyak orang yang banyak orang yang kebalik Sama Black Rat sama Vampire. Oh, Banyak Black Rat tuh yang bezelnya silver kan? Silver. Sebenarnya tuh Black Rat, Vampire. Cuman kadang-kadang orang Black Rat juga di nickname Vampire juga. Tapi Iya. Black Rat mirip sama Black Teams. Betul. Cuma dia ada Cuma aksen ada merahnya. aksen merahnya kan. Sama case-nya belakang kan dia juga see-through kan. Iya, Sama betul. bakalnya beda lah. Mm-mm. Bakalnya beda. Nah, terus satu lagi gue suka 15202. Nah, itu bagus tuh. Jumbo. Gue suka tuh. Bagus. Itu mahal mampus itu. Satu Satu udah M lebih ya? Satu lah. enggak. Sekarang di bawah itu dapat di bawah CM. Oh, itu dapat Oh ya, 900-an dapat sekarang. Dapat. Kita kemarin baru jual sekitar berapa tuh? 9 gede lah ya. Dia Sembilan memang gede lah ya. bezelnya tuh gendut kan. Makanya dibilang jumbo. Dibilang jumbo, betul. Ya kan? Dibanding maksudnya dibanding 39 mm. dibanding 15400 kan dia lebih slim gitu kan. Yep, Bezel oktagonnya Yep. gitu kan. Nah, terus yang terakhir Explorer 1. Dah itu gue suka tuh. Explorer 1. Klasik. Explorer 1, Diver sama RM. Ini RM. Tapi RM ya kalau bisa ya paling Bubba Watson. Ini RM. Ya, ini RM sih. Even RM005 yang kecil dulu lu Oh, juga suka. Nah, tuh dia makanya. Iya sih betul sih. Berarti lu lebih ke Yang Johan Black juga gue gak suka sih. itu lu kurang suka. Kurang suka. Berarti lu lebih ke Ya, tonal. RM11 ya. Ya, tonal shape lah. Tonal. RM35 gue juga suka. 35 suka. Oke. Oke, Ya, lanjut. Next. Nah, ini Nah, juga ini. apa nih? Kronos Art lagi. Kronos CE Art juga, nih. Kronos Art. Ini Oke. CM0139 ini, 39. Yang putih ini kayak kesannya kayak ada turbionnya gitu loh. Soalnya kalau di winding kan dia bagian sininya tuh. Ah, tuh kan. Kayak kelihatan Ya. kayak sakaran kayak turbion. Itu kayak model yang udah lama model ini. Udah lumayan lama. Ini udah model lama. Udah lama. Tahu gua dia udah enggak keluar lagi. Udah nggak keluar lagi. Iya kan bener kan? Udah nggak keluar lagi. Iya. Dia dirilis dua warna hitam sama putih. Hitam sama yang putih. Hitam sama putih. Bagus nih, Kronos. Tuh. Enteng banget. Sangat enteng. Oke. Iya. Terus Apa ini Apa nih ketiga nih? gue dikasih kemarin pas event. Ini kayak homage Langson, Ya. Oh iya ya. ya kan? Langson. Mereknya Ada apa nih? Moonface. Namanya Times namanya. Times. Oke. Tahun 80-an katanya. Oh Ini ya, gue tahun dikasih. 80-an. Heeh. Katanya sih gitu. Ada mereknya apa homage dari Kayaknya brand homage dari atau ada homage Moonface dari juga Langson. ya? Iya ada Moonface juga ya. Oh, berarti Homage. emang ada brandnya. Homage dari Langson. Swissmade itu. juga bukan? Enggak sih, kayaknya enggak ya. Enggak mungkin lah kalau misalnya Swissmade masuk gue dikasih gitu aja. Iya nih. Bisa Kalau aja. sih. Kalau yang kayak begini range-nya berapa bro? Harganya bro? Itu Range-nya berapaan? gue nggak tahu. Gue selalu dikasih soalnya kan. Kalau gua nggak pernah dengar merek itu sih. Ya, gue juga gak pernah dengar. Makanya luas banget. Iya Di makanya belakangnya jamnya polos lagi. Hmm. Padahal gue pengen ngecek di made in mana. Bukanya nanti. itu dia juga sering lu pakai. Itu baru gue dapat 2 hari yang lalu. Oh yang event kemarin. Iya. Gue pikir event yang udah lama. Iya, gue bilang kayak gue suka nih kayak tampilannya. Kayak beberapa hari. Ya udah ini buat lu dah. Wih. Gitu. Oh gitu. Tapi bikin reels ya gitu. oh ya keren dong, ya dong. Tapi ini kacanya bukan safir ya? Bukan. Kalau kayak kita ngomong sama orang gitu ya, Nah. gue suka dong jamnya. Nih, mau nggak jual lah berapa? Itu Iya. bukannya kasih, Bang. Tapi ada ceritanya kan? Ada dong. Gue dikasih sama samuan siapa Iya, gitu. siapa. Ya, ada ceritanya. Jangan itu yang penting ada ceritanya. Ada story-nya. Ini Ada bro. story-nya. Ini Nah, ini adalah apa nih? homage-nya Cartier Crash. Cartier Crash. Cartier Crash kan Oke. harganya udah 1 miliar lebih ya. Betul. Dan itu juga dia di reissue tiap tahun dengan warna-warna yang berbeda terus kan. Nah ini yang versi homage-nya namanya Kios. Kios. Dari Cina juga sebenarnya. Harga berapa bro? Kalau boleh Ini. tahu. Ini di harga 4 jutaan lah. 4 jutaan. 4 jutaan. Wow. 4 jutaan. Tapi ini tebel banget sebenarnya sih. Kalau lihat dari samping itu tebel banget. Ini tapi kayak jam cewek nggak sih? Iya, tapi masih unisex sih. Unisex Yang gue nggak lah. suka nih kelas ini butterfly dia. Oh, Agak ribet bakalnya. makanya. Ya, bakal agak ribet. Gue lebih bakalnya ngikutin Cartier. Iya, Oh bener nih, ini kan emang Iya. homage Cartier ya? gue maksudnya lebih demen mendingan pakai deployen Deploy. atau Atau tank. ya, Tank, ya. Jadi dilipat-lipat biasa. begitu loh, iya. kayak Cartier. Masanya kok kayak gitu jadi Lu tuh sama kayak gue sih. Bagi gue tuh bakal tuh nggak usah nyari ribet tau. iya. Bakal tuh udah deploy atau enggak ya? tank. Deploy itu paling gampang. Paling gampang bos. Paling Betul. gampang. Oke, Tuh. next. Next. Ini apa tadi namanya? Kita apa namanya? Kios. 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 Oke, mereka Kios. Kios. Oke, selanjutnya ini, Ini ada kayak Rolex Sunburst nih. Sunburst nih. Sunburst ya. Ini Larvi namanya. Larvi. Jadi ini kayak sama dia tuh kayak Kayak mirip-mirip kayak Kios, jadi melted watch Rolex gitu. dilelehin gitu ya? Rolex dilelehin gitu. Dan dia materialnya sama menggunakan kayak Rolex 904L. 904. Kalau Rolex 904F ya. FL. L sih ya? Pokoknya di L atas apa F 3 ya? di atas Di atas 316. 316 lah. Di atas 316. Gak bisa. Gak bisa. Kan kayak Belum Rolex. puter. Rolex. Gak bisa. Sampai besok juga gak bisa, Pan. Sampai besok lo putar juga gak bisa. Semua orang rusak ya? Enggak. Bego ya? Enggak. Emang kenapa goblok juga sih. Bentuknya begini. Bezelnya gua tes puter ya. Tapi soalnya yang Sunburst kan memang bisa. Ini jujur ya, ini bagus loh.
Sumpah, ini lucu. Iya, jam lucu-lucu. Lucu. Tuh, lucu loh, nggak bohong deh. Sumpah, lucu nih bos. Berapa harganya? Itu 9. Bro, ini tuh brand baru atau emang gimana sih? Gua Dia- jujur gue pernah denger brand ini sih. Lumayan, belum sampai 5 tahun kok. Tapi memang ini Larvi ini dibikin karena ya ibaratnya pengen ngikutin kayak si Rolex. Kios itu, kayak apa si Cartier Kayak itu. si Cartier gitu Tapi ya. dengan siluetnya Rolex. Sebenarnya juga ada yang Patek, tapi gue lagi nggak ada gue. Yang Patek Nautilus tuh dibikin melted kayak gini juga ada. Ini dipakai sama banyak selebriti di luar, sama Jake Paul kalau tahu yang petinju tuh. Oh, ya dia juga Iya, pakai. iya. Dia pakai itu. Buat Pakai lucu-lucuan ya. pakai yang kermit, Oh, Kermit. kermit yang model kermit. Jadi dialnya hitam, bezelnya hijau. Ini berarti brand mana nih? Itu brand, nah jujur gue sampai sekarang tuh masih belum tahu. Kayaknya sih Cina ya, menurut gue sih Cina. Tapi di brandingnya ini dari mana gitu, Oke. gitu. Ini bagus nih. Banyak yang kayak Suka gitu gua. sekarang. Kenapa sih orang kayak nggak pede sama Cina gitu? Padahal Cina tuh Iya, udah sekarang hebat loh. bagus banget. Ya Iya. kan masih baru. Nah ini juga gue di endorse sama The Watchco. Ini Dewan Milano. Ini Dewan ala-ala Milano. 15400 lah. Gue anggap. Gue malah ngeliatnya Belaros ini. Ya, Ini Belanos ya? ini tuh campuran EP 15400 sama Bell & Ross. Belaros yang baru. Yes, karena rantainya dia lebih ke Bell & Ross, tapi ininya tuh enggak jadi. Belaros gue bilang. Belanos tapi integrated and link. Enggak. Oh, sorry. Ini ya, Bro. Bezelnya dia yang lebih Kayak bezelnya Nautilus. yang lebih juga kayak Nautilus ya. Ini gimana sih? Iya lu ngomong baru punya Coba sini gue liat. Kayak Nautilus, kayak bulatannya kayak Nautilus Enggak, kan? karena tuh body dari sampingnya tuh kayak Bell & Ross. Rantainya dibilang kayak EP banget juga enggak. lebih Bezelnya Bell & Ross. Nautilus. Bezel bulatnya Nautilus. Rantainya... Iya. Iya kan bingung kan lu? Jadi intinya nih ada di Jadi ini anaknya siapa bro? Anaknya Beros apa anaknya Nautilus? Haram nih. Kata Simon John. Nah, itu ada DNA-nya Bell & Ross, ada EP, ada Patek. Iya. Nah, itulah. Itu dia ngomongnya deh. Jadi dia combine tiga brand Apa itu. tadi? Diwan Itu Milano. Diwan Milano. Kok kayak restoran ya namanya? Ada tokonya nggak di sini di Indo? Ada The Watchco. Di mana? Di Watchco ya? The Watchco tuh distributornya. Oke, nah kalau gini harga berapa, Bro? Ini gua kan di endorse tapi kalau nggak salah harga retail tuh 12. 12-an. 12. Oh, lumayan. 12 jutaan. 12 juta. Lumayan ya. Tapi kalau lihat dari materialnya sih kayak rantainya lumayan bagus, Bro. Bahan Bagus, kita loh. Mana pokoknya ini? Kayak ini ya, kayak EP. Tapi biasa. Oke. Nah. Oh, iya. Ini bagus juga loh. Kacanya Mika. Kayak nggak Nggak mungkin safir sapphire itu. juga, nggak safir. Kristal. Kristal. Tapi ini memang jatuhnya lebih ke ya fashion watch. Balik. Karena Fashion dia watch, dia ya. ada yang model-model warna-warni juga sama ada yang Bagus kayak juga lu. outline gitu. bagus juga nih. Boleh tuker mainin. Jangan. Tuker tambah. Tuker tambah. Tuker tambah. Tambahnya 600 juta. Oke. Dia tuh jadi di gua- setiap situasi pasti selalu dagang ya. kan Emang. tadi lu yang Oh, bilang ini, tadi. ini, gitu. Ya kan sekalian, Bos. Gara-gara dia, channel YouTube gue dibilang jadi channel komersil. Komersil. Bahas terus. Beneran anjir. Oh iya, gue pernah lihat tuh. Terus Ya Allah, udah banyak Gue bos pernah komersil. nonton yang di Itali di mana kayak lu kayak jualan bro, jualan mulu gitu kayak. Ini dia juga jualan sama. Tapi kan enggak kalau Gue soft itu lebih selling. smooth gitu. Dia hard selling. Lu suka ini rekening gue gitu. Salah lagi. Oke, lanjut. Oke, Bro. lanjut. Next, Bro. Ini sih yang membuat gue masuk ke dunia jam tangan lebih dalam lagi. Halva ini. Halva, ya. Seramik. Yoi, 1980A. Ini kebetulan bapak ini kan yang distributor sini. Arabic. Iya benar. Ini gue benar suka banget. Ada DNA RM11-nya juga karena kan fontnya kan kayak RM11 ya. Betul. Tapi ini nggak. Tapi dialnya dia ya. Ya dialnya dia Dialnya nggak dia. krono. Ini homage-nya Proper masih homage menurut gue. ya karena strapnya juga nggak mirip RM. Mhm. Body juga kan beda nih. Oh iya, bagian ini ya. Iya. Ya cuman di dialnya cuman yang Arabicnya doang lah. Itu Ya, yang maksudnya dia ada. ada kreasi dia sendiri lah. Maksudnya ada sketch Betul. dia sendiri. Harganya bro? Ini harganya di 10 juta. Worth it nggak? Worth it banget lah. 10 juta, Matic, Ceramic, Tonyo Sip. In-house. In-house. In-house movement, yes. In-house movement dan ini power reserve-nya proven 80 hours. 80 hours ya? 80 hours. 80 jam. 80 jam. 80 jam. Vibration frequency-nya 28.800. Water resistance 50 meter. Cakep. Aduh, gue mau ngomong. Tadi bilang gue jualan lagi, anjing. Nggak apa, ngomong aja. Ada banyak di Hobi Jam banyak. Banyak. Hobi Jam banyak. Di Hobi Jam banyak. Semua varian ada ya. Lu kan juga jualan gini ya kan? Ya, Tapi lu jual kan second lu kan? yang bekas. Apa nama tokonya apa? Namanya Kramalogy. 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 Nah, jadi kalau kalian mau cari Halva second, Hmm. ya kan sama apa? Chronosa second ya? Dan baru. Ada kan? Dan baru. Dan baru juga ada. Dan baru. Oh, yang baru juga ada. Baru, Ya, cari juga baru. ada di Kerama. Baru. Nah, Dan baru. Kramology pokoknya lengkap semua. lengkap nanti. semua Apa. ada lah ya.
Nanti ya moga-moga ada satu brand lagi yang bakal masuk di Kerama. Apa tuh? Brandnya keren banget. Apa tuh? Keren banget. Yang gue pakai. Oh, itu. Jualan lagi. Gue udah ngerem ya. Gue udah ngerem nih. Oke, coba next. Oke. Wah, ini kesukaan gue. Selanjutnya. Fix, ini kesukaan gue. SBDC 031. Ini Oke. bisa dibilang salah satu jam tangan Seiko yang gue suka banget. Prospek Sumo. Oke. Ini dia mesinnya 6R15 ya kok ya ini ya. 6R15. 6R15. Ini kebetulan lagi pakai yang nilon. Ini balik lagi karena ya sempat pengen punya Submariner dulu lah. Tapi ya pernah punya no date, gue jual lagi langsung. Karena terus akhirnya ya gue Masih beli. cuan kan? Harganya naik cuan dijual. Lu punya apa? Nodet Orang yang kalau mana? pegang Rolex naik dijual. 16040. 16040. Oh, berarti yang lama dong, yang Iya. vintage dong. Oh, itu mah pasti untung, Bos. Ya, Itu mah itu. pasti untung. Ya pada saat itu makanya karena untung ya makanya gue jual. Jual. Nah, itu. Ya, oke. Nah, akhirnya ya udah gue beli ini yang kayak yang agak-agak mirip juga tapi punya DNA tersendiri ya ini. Prospek Oke. Sumo. Ini Sumo, size-nya gue suka banget gede. Ya. Ya kan? Cocok buat Terus tangan gue dia sih. juga kalau dipakai tangan kan dia nge-grip juga. Karena dia kan kayak rem dia. Iya, gini kan Mantare maksudnya. gitu kan. Konturnya kan. Sebutnya Mantare apa? Mantare shape. Mantare shape. Iya kan? Concave-nya maksudnya kan gitu. Ya. Gitu. Wah, lu Ya. mah kalau demen sama Seiko mah boleh tuh ngobrol bareng sama si Eka tuh. Yang pernah juga di YouTube kita juga tuh, Eka tuh. Oh, Itu jadi punya Seiko-nya, Bos. Gila. Gila-gila semua itu ya. Kenapa Seiko selalu crown-nya di angka 4, bro? Ya kenapa tuh? Coba. Ah, jadi itu gue malah belum tahu. Tuh. Serius, gue belum sampai Lu tanya itu. sama Eka harusnya ya? Kenapa? Enggak, Karena- serius tuh. Karena itu dijadiin sebuah kelebihan dari si Seiko. Diver tuh harus di angka 4. Katanya, Katanya. pada saat lu pakai, lu mau setting jam itu lu bisa di sini. Kalau di sini tuh lu susah. Di angka Karena- 3 tuh susah. Karena mentok sama ini. Pada saat pakai. Oh, pas pakai. Iya kan? Iya. Nah, lu kalau mau setting jam tuh sambil pakai langsung di angka 4 tuh lebih gampang. Oh, oke. Ya itu kalau scientifically proven sih bener sih. Karena kan kalau gini kan kayak lu harus begini banget. Mentok, Kalau ya. ini kan ini tanpa lu harus. Jauh lebih gampang. Iya, iya. Ya jadi intinya kalau mau settingnya harus dicopot jam dulu setting. Iya, gitu. iya. Dan ini Super Luminova. Iya. Terang sekali. Lu Cakep kalau ini suka gak? Grand Seiko suka? Dan saya suka Suka banget. juga. SBGA 211 gue suka yang Snowflake. Lexua. Snowflake ya. ha. Lexua gue suka juga. Ya itu menurut gue adalah jam yang memang benar-benar kita harus appreciate movementnya sih. Karena memang sampai sekarang tuh nggak pernah ada yang bisa Smooth banget, Bro. Iya itu GS kayak mah. magnet. Bener-bener. Bagus tuh GS tuh Dia movementnya. akurasinya itu akurasi quartz kan. Lu juga ada GS? Apa? Bawa gak GS lu? Enggak. Oh. Nggak bawa? Bukannya dibawa sekalian, Bang. Gimana, Pak? Orang dibawa semua, Pak. Sekalian, Pak. Tapi Semua. karena toko gue pengennya nge-homage semua itu. Oh, lu mau homage semua. Nge-homage semua gitu. Ini apa nih? Ini. Ah, iya. Ini saya. Ini Seiko 7N29 kalau nggak salah namanya. 7N29. Ini vintage, Quartz. dia quartz. Kuas, eh, oke. Baik, ini juga dikasih gue karena ya dia ngeliat gue suka pakai yang toenail shape. Oke. Akhirnya gue dikasih ini gitu. Ini gue harganya ini lumayan murah kok 3 jutaan. Ini tuh vintage dari tahun berapa ya? Karena gue nggak gitu paham Seiko gitu. Oke. Ini kalau nggak salah 80-an, tapi gue nggak tahu Tahun nggak tahu berapa. 80-an. 80-an. Lumayan cakep sih. Tapi ini memang agak kecil di tangan gue. Tapi ya ya mirip-mirip kayak Frank Muller. Classic Quartz lah itu Classic ya. Quartz, benar. Lucu sih memang sih. Lanjutnya ini yang kasih Ini hook-nya yang nih. sama, Nah, Oh, ini yang sama kayak tadi ya? beda. Oh, beda? Jadi gini. Oh, Jadi- di laknya beda. Bukan yang lagi beda. Jadi brandnya beda bahkan. Jadi Oke. kan ini kan Sunburst. Oke. Ini kan Rolex Sunburst dibikin homage-nya. Homage-nya. Ini adalah homage-nya ini. Oh iya. Ngerti nggak? Tunggu. Namanya Banyak kayak keturunan nih ya. nama brandnya Shangmeng. Shangmeng. Tapi bener ya sih. Gak usah disensor lah biar netizen menyerang. Enggak beneran nih Siang. Oh, iya, Siang itu ya. Iya, Oke. iya. Oh, jadi ini adalah homage ini. Iya. Itu gimana sih bisa begitu ya? Ini harganya 5.000 ini. Tapi strapnya gue ganti. Ini kayak hook-nya berarti ya? Kayak hook. Kayak hook-nya ya. Kayak hook-nya. Oke. Gitu. Dan kualitas lebih jelek. Lebih Kualitas lebih lebih jelek. Iya, dipegang sih berasa, Bos. Iya, berasa, ya. Dipegang sih berasa. Stilnya beda lah. Stilnya beda. Gila ya. Jadi Cartier ada yang homage, homage-nya ada yang homage lagi. Ya, dan ini homage-nya lagi. Ada homage-nya lagi. gitu. Oke. Memang homage itu Gitu. kayak gitu. Ini kan Haufa yang tadi 1907. Ya, nah, ini apa nih Nah, namanya? ini SBDC Ini juga itu 057. homage. homage juga. Berarti kayak homage Pepsi lah ya. Inspired by Inspired by Pepsi. Pepsi Rolex GT. Pepsi. Cuma kan kalau Seiko kan dia merahnya kan cuma di sini kan. Kalau Rolex kan di bawah kan. Iya. Full gitu. Yap. Ini kan biru. Benar. Soalnya kan setengah-setengah ya, merah, Ya. biru gitu. Ini JDM nih. JDM. Ini masih 6R15. Sama sebenarnya kayak yang ini. Sama. Tapi beda varian Beda aja. dial aja. Beda dial aja gini. Ini biru kan dialnya? Ya, biru dialnya. Kalau misalkan kelihatan lebih ini lagi. Kalau di Pepsi white gold. Pepsi. Oh dial ya, biru. Pepsi White Gold. Superlum juga ini, sama kayak ini.
Ya, Itu. sebelum lah masih lah. Nah, terus Seiko. ini Apa ada SNE 583 P1. Ini ke Hulk. Hulknya. Nah, ini oke. solar. 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 Ya. Quartz ya. Dan lumayan gede sih. Dan kalau di jauh nih kayak Hulk banget ya sih tuh. Ya Hulk. Ya. Ya tapi lebih tebal dikit lah. Ya, diameternya tuh ini banget. Ya, ini lebih gede, size-nya lebih gede. Size lebih gede. Sebenarnya tuh Lebih gede. Seiko tuh banyak ya, yang dia tuh inspired sama Rolex ya dari warna-warna. Ini yang kayak gue pakai banyak nih. banget. Nah itu apa tuh? Ini Seiko Sea Urchin. Sea Urchin, Sea Urchin tuh kayak bener-bener homage-nya Submariner sebenarnya. Submarine. Ya, ya, ya. Ah. Ini gue liat lebih ke si Dual Red sebenarnya sih. Soalnya dia ada warna-warna merahnya kan. Oh iya iya. Dia ada ini. aksen-aksen Lihat merahnya. banget. Mirip kayak Tudor juga sebenarnya. Tudor kayak juga. Black Iya, Bay. iya. Oh, ini Dedet ya. Seiko 5 ya. Di Seiko 5, Seiko 5. Seiko 5. Kenapa dia Seiko 5 tau gak? Kenapa tuh? Gue gak tau. Nggak tahu ya? Gue gak tau juga. Wah, mesti ketemu Eka dia. Kalau Kenapa? nggak ketemu temen lu. Hah? Si Eka tuh, aduh bener deh bro. Lu kalau ketemu Eka bro, gue aja lihat koleksi dia gue amazed loh. Seiko semua bos. Seiko semua. Jadi Seiko 5 itu sengaja dikasih kata nama 5. Tapi nanti kalau misalnya gua salah, koreksi. Koreksi. Ya, Cimio. Pecinta Seiko, ya kan. 5 itu pertama dia harus murah. Oh, udah murah. Harus murah, 1. 2, harus tahan banting. Bukan dibanting ya. Iya, iya. Durable maksudnya kuat, nggak bisa rusak. Iya. Yang ketiga harus ada tanggalnya. Harus ada tanggalnya. Oke. Yang keempat harus ada harinya. Harus ada harinya. Oke. Yang kelima apa gue lupa. Kelima harus ada harganya. Harus ada harganya. Harus ada Oh, mesinnya. sorry. Yang kelima harus water resistant. Atur water resistant. Oke. Itu ini menurut gua value for money sih. Ini yang Pas kayak banget. gini berapaan sih harganya? Ini murah cuma 1,8. Seiko 5 pasti itu bener-bener Murah-murah yang 1,8. jam kuat banget. Hmm. Tool watch, kita sebutnya udah tool Tool watch. watch, Ya. Tool watch. Tapi Jam ini yang nggak bisa oke dibandingin sama Sumo. Oh, Sumo iya. itu Beda jauh kelas, kualitinya. beda Ini kelas. prospek GDM. Iya. Oke, Power Japan reserve-nya Domestic juga Market. jauh lebih tinggi. Ini berarti masih pakai 7S26 mesinnya. Iya, 726. Sama kayak Seiko-Seiko yang tahun 80 SKX gitu-gitu kan. Superior gitu Iya. juga. Nah ini apa nih? Ini pun juga Seiko kan? Oh ini yang lu kemarin pakai ya? Iya, ini SPB 147. Jadi kan SPB 147. jadi kan di tahun 65 Seiko kan ngerilis divernya versi mereka. Bentuknya itu seperti ini, tapi pakai bracelet ya. Pakai bracelet. Jadi yang versi bracelet tuh SPB 143. Ini ada vintage-nya nih. Iya. Iya. SPB 143 ini 147. Dialnya kayak root beer gitu terus pakai strap rubber. Ini dive watch tapi di angka 3. Nah, Ya. kan. Padahal Karena banyak pada kan kan waktu iya, itu kan belum awal-awal rilis ya. kan. SKX 007 ya di angka Udah 4 di kan. angka 4. Iya Udah kan? baru itu. Itu gue beli di Jepang itu. Berapa ya? 150.000 yen. Oke. Tuh, berarti berapa ya? 16 juta lah. 16 jutaan juta. ya. Terus ini Kronos nih, Kronos Carbon yang enteng banget nih. Nah ini bagian dial dalamnya nih adalah dial pertamanya Kronos ingat gue ya. Ya. Tapi yang di clear, Ya. yang clear kan. Yang kayak kemarin lu kasih yang warna Iya, biru. iya, tuh. iya. Ya, ini warna hitam. Ini berapa ya? Ini kayak yang 20. paling sering orang pakai deh. Yang dial dia yang Iya, kayak iya, gini. iya, dial ini. Karena yang di clear ada, di karbon ada. Sama ada yang warna pink juga. Pinknya gitu. juga ada ya. Ini 20 lah, 20. 20 juta. 20 jutaan ya. Terus ini Nah, juga, terakhir nih. Nah ini yang kayak Bubba Watson kan? enggak, sorry. Yang kayak 35, sorry. 3502. Ini pink yang lucu. Pink, heeh. Lu beli karena lu suka warna pinknya nih baju nih? Iya. Emang lucu dia Iya, lucu Tapi di aja. antara semua Kronos tuh ya, ini Kronos tuh ada 3 kan ya? Heeh. Oh, ada 4 ya? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kalau gua paling demen yang ini kayaknya. Folding pen. Iya. Folding pen. Menurut gua nih, ini lucu nih. Gue demen yang ini nih. Gue demen yang kristalnya nih. Kristal ya. Kristalnya bagus. Emang Tapi ini kayak- pun juga bagus sih. Anjir. Itu kayak gurih-gurihnya ya kalau makanya Gurih-gurih nyoy. ngeri gue itu kepentok apa bisa pecah takutnya. Bisa. Memang pecah. Karena kan Hova kan juga sama bro. Jadi kan materialnya kan sama dengan Hova nih. Kronos Art. Kalau yang untuk gini, kalau Kronos Art dia ada yang beneran Sapphire. Tapi yang gue lupa yang tipe apa, cuman yang harganya lebih mahal lagi. Yang school. Yang school, nah itu kan Sapphire. Tapi kalau yang harga yang di bawah 20 juta itu dia kristal bahannya. Dan memang bisa pecah. Bisa pecah. Jadi kalau kepentok, ganti body. Sama ini harganya kayaknya 20 juta juga. Nah bro, coba bro. Ini dari semua jam tangan lu nih. Ah. Mana yang paling favorit lu? Mana yang paling sering lu pakai? Oh yang sering gue pakai udah pasti yang ini. Kan ini paling meaningful nih Oke. buat gue. Satu itu. Ah. Kedua, Yang kedua udah pasti Hova. Karena kan gue suka ini kan. RM. Shadmill. Oke. Yang ketiga udah pasti Sumo. Sumo. Sumo ini Sumo ya. Hmm. Mau yang baru, yang lama kan ini kan yang 6R15 yang versi mesin 6R35 yang dirilis di Basel World yang SPB 103 itu dia tuh bentuknya seperti ini tapi yang model Hulk. Model Hulk. Lu harusnya koleksi dong Sumo warna. Nah, itu gue juga pengen. Yang Yang warna biru oren. belum dapat. Oren. Oren Biru belum dapet. gampang. Oren. Gue belum lihat tuh kalau yang oren tuh. Masa oren cuma ada yang rubber, Rubber. gak ada yang rantai. Oh, oke. Nah,
Ini bagus Tuh. nih. Tapi ini gue juga suka sih. Ini gue juga lagi sering pakai. Nah, Mahal tuh. tapi yang ini nih, ini gue lagi berharap banget Nah, nih. ini apa nih? Coba Gue yang ini berharap apa? Terakhir banget apa? orang pemiliknya ngasih ke gue. Oh, ini. Lu coba buka dah. Tuh lihat tulisannya apa? Tulisannya apa di situ? Apa nih? Mata gue buram, Bro. Mata gue buram. Udah plus kayak gue, Bro ya. Off-tech Hedis. Wah. Smart kan?